kembali kita mengulang, kita akan memperjuangkan hak-hak kita di Pelabuhan Marunda. Seperti yang sudah kita bahas malam, semua komando dan arahan ada di mobil komando PC Marunda yang diketuai oleh Abang Ginting. Harapan saya, ayo kita aksi tertib, kita aksi damai untuk menuntut hak kita untuk bekerja di Marunda. Tidak ada arogansi ketika nanti di aksi. Tidak boleh terpecah nanti. Barisannya tetap harus ikutin arahan dari mobil komando. Ya, kawan-kawan ya. Jaga bahwasanya kita ini warga Indonesia yang tertib dan taat hukum. Oke, itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aspirasi permasalahan yang ada dalam Komisi Pemberantasan Korupsi berantas pungli atas mafia-mafia yang ada di wilayah Tanjung Priok. Hidup buruh! Hidup buruh! Sejahtera buruh! Dalam operasi KSOP Marunda, copot Patrick Pardede, copot Patrick Pardede, dan meminta tegas kepada Menteri Perhubungan Bapak Budi. Kita dijolimi oleh seorang, apa yang kita lakukan? Kali ini kita akan bersuara bahwa kita sebagai tenaga kerja, sebagai buruh pelabuhan telah mendapatkan perlakuan jolim dari seorang kepala staf bandar di Pelabuhan Marunda bernama Bapak Patrick Pardede. Teman-teman semua yang kami apresiasi, teman-teman dari kepolisian, bahwa kedatangan kami ke sini adalah menuntut hak kami, menuntut hak buruh yang ada di Pelabuhan Marunda. Perlu teman-teman dan bapak-bapak serta media yang ada di sini bahwa kita menuntut pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara Republik Indonesia ini. Kawan-kawan, hadirnya kita di sini untuk menyuarakan dan menuntut hak kita untuk bekerja di Pelabuhan Marunda. Karena operasi jasa TKBM Bangkit Juang Abadi lah yang telah mendapatkan rekomendasi dari KSOP. Yang sampai hari ini pun hanya mendapatkan rekomendasi tapi tidak bisa bekerja. Bersama masyarakat Marunda akan terjadi chaos bila mana Patrick Pardede tidak tegas dalam mengambil keputusan. Hari ini kita akan menuntut Pak Presiden kita Jokowi untuk melihat Pelabuhan Marunda. Ada apa di Pelabuhan Marunda? Diduga terjadi pungli di Pelabuhan Marunda. Semangat kawan-kawan, tetap tuntut hak kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya jangan kayak SOP. Patrick Pardede bilang ada dualisme operasi, padahal aturannya jelas. Koperasi yang sah hanya satu di pelabuhan, yaitu yang mendapatkan rekomendasi dari KSOP sebelumnya, betul? Berarti dia bodoh.
Berarti Kementerian Perhubungan menempatkan pejabat di pelabuhan itu asal-asalan. Masa sih dia nggak tahu hukum? Masa dia nggak tahu aturan, sedangkan dia penegak aturan di pelabuhan? Itu berarti diduga dia terima uang suap. Siapa yang nyuap? Oligarki yang menguasai pelabuhan, yang sampai saat ini masih melakukan pungutan liar untuk pribadinya, betul? Lawan tidak? Betul nih, lawan. Kalau ingin melawan, lawan nanti sepulang dari sini di pelabuhan, duduk di pelabuhan, tutup bila-bila pelabuhan, biar menterinya melek, biar menterinya melihat, biar menterinya mendengar. Betul? Koperasi yang ilegal dinyatakan legal. Koperasi yang mempunyai legitimasi tidak bisa bekerja. Apa ini? Negeri apa ini? Turunlah Pak Menteri, jangan duduk di bangku saja, ongkang-ongkang kaki. Turun, lihat rakyatmu, lihat para pekerja yang tidak bisa makan di pelabuhan. Karena ulah anak buahmu mengambil kebijakan sehingga mereka lapar. Sekarang kalau di Tanjung Priuk terjadi perampokan, terjadi kejahatan, itu karena kesalahan kamu sebagai menteri. Jangan takut, karena kebenaran adalah kebenaran. Kebenaran yang hakiki adalah kebenaran yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betul? Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Patrick, Allah Akbar. Patrick, turunin. Patrick, turunin. Patrick, turunin. Patrick, turunin. Oke. Tanggal 17 nanti hari kemerdekaan Republik Indonesia, masih ada rakyat-rakyat dalam buruh TKBM yang tidak bisa makan di Pelabuhan Marunda. Ini kado terbaik buat negara. Gedung-gedung yang tinggi ini tidak melihat bahwa di Marunda masih ada yang tidak makan, masih ada yang diperlakukan tidak sesuai dengan aturan. Oleh karena itu, mari bersama-sama kita tuntut hak kita sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Mari semangat perjuangkan hak-hak kalian, bahwa kalian di situ benar secara aturan. Hidup buruh, hidup buruh. Aspirasi kita kepada Menteri Perhubungan atau kepada Dirjen Perhubungan Laut bahwa di Pelabuhan Marunda yang ada di pesisir Jakarta Utara masih terjadi hal-hal yang belum tertib. Mengapa belum tertib? Karena kita tahu bahwa selama sekian puluh tahun di Pelabuhan Marunda tidak pernah tegak peraturan-peraturan yang telah ditetapkan oleh Kementerian Perhubungan, oleh Menteri Perhubungan. Betul, kawan-kawan? Antara lain SKB 2 Dirjen 1 Deputi. Kemudian KM 35. Terima kasih kepada Pak Menteri Perhubungan Bapak Budi. Semoga ada keadilan buat kami. Karena kami datang ke sini menuntut hak-hak kami sebagai buruh. Masih semangat? Masih semangat? Masih mau berjuang? Hidup buruh! Hidup buruh! Hei Pak Menteri! Lihat kita ini! Kita yang tertindas! Pak, kita 8 bulan gak bisa makan, Pak! Legalitas kita jelas! Tapi kita tidak dipekerjakan! Coba lihat! Lihat rakyatmu! Jangan kau enak-enak duduk di situ! Hey! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kegiatan hari ini kita aksi menuntut hak Koperasi Jasa TKBM Bangkit Juang Abadi harus bekerja di Pelabuhan Marunda. Hari ini KRK dan sebagian anggotanya kurang lebih 500 orang. SKB itu tadi ya, SKB 2 Dirjen 1 Deputi yang menerangkan bahwasanya satu koperasi itulah koperasi yang mendapatkan rekomendasi yang bisa bekerja di pelabuhan. Rekomendasi itu dikeluarkan oleh KSOP. Sinyal baik sampai hari ini tidak pernah kami merasa itu belum berpihak ke kita ya. Justru malah berpihak ke pihak sebelah yang ilegal, yang menurut kami ilegal. Kalau dari serikat sendiri kita tetap akan mengawal dan advokasi
hak-hak buruh yang ada di Marunda. Kita lihat sikap dan itu mereka, ternyata mereka masih belum punya kemampuan untuk memutuskan. Ya kan? Bagi kami ini serikat Jam 3 nanti kita tunggu. merasa TKBM Baja inilah yang resmi, yang legal dengan semua regulasi yang dipunya. Nah, kita menunggu janji mereka jam 3 sebentar lagi ini, sore ini akan memberikan jawaban. Kita ada susun beberapa langkah, ya termasuk nanti langkah-langkah yang lumayan strategis, lumayan mungkin langkah-langkah terakhir pun akan kita perjuangkan. Untuk sementara ini saya belum bisa jawab, ya kan, sambil lihat hasil jawaban dari mereka di dalam. Ya, kita kemukakan ketidaktegasan KSOP sebagai regulator di Pelabuhan Marunda, di Pelabuhan Kaspat Marunda, tidak bisa memutuskan siapa yang harus bekerja. Sementara diatur di undang-undang bahwasanya koperasi yang legal itu yang mendapatkan rekomendasi. Tapi KSOP tidak bisa memutuskan. Ini saya pikir kayak apa ya? Sudah ada peraturannya, tapi pejabatnya tidak bisa menerapkan aturan itu tadi. Tidak bisa dia. Tuntutan kami adalah ini tetap akan kita bawa, kita akan laporkan ke Presiden Republik Indonesia Pak Insinyur Joko Widodo, bahwasanya di muka Indonesia, di Jakarta tidak terlihat Marunda ini. Yang disinyalir, diduga ada praktek-praktek pungli, ada mafia pelabuhan yang mengatur ini semua. Karena regulasinya nggak jalan. Menurut kami ya, regulasinya nggak jalan. Betul. Bahkan semakin kuat dugaan kita praktek mafia ini, ya kan, punya hubungan erat dengan KSOP di Marunda. Dan perlu kita ingatkan, KSOP Marunda tidak mengikuti ucapan arahan Pak Jokowi beberapa waktu lalu bahwa hapus itu semua pungli dan praktik mafia di pelabuhan. Harapannya untuk saya pribadi tidak ada harapannya, tapi harapan untuk masyarakat Marunda, kearifan lokal yang ada di Marunda yang ingin bekerja terfasilitasi. Ada pelabuhan besar ternyata di dalam Marunda itu yang sampai saat ini hanya dikuasai oleh oknum-oknum. Bukan lagi masyarakatnya. Yang untuk bekerja aja itu susah. Sudah punya rekomendasi, sudah punya legalitas yang jelas saja tidak bisa bekerja.